Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Namo Buddhaya. Rahayu. Izinkan saya, I Made Balik SPD, Guru SMP Negeri 11 Denpasar, menyampaikan aksi nyata dengan topik sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan dengan sasaran para guru. Perundungan atau disebut juga dengan bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang bertujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang yang dianggap lebih lemah. Menurutnya, lemah secara fisik maupun mental. Perundungan bisa berupa kata-kata kasar, tindakan fisik, maupun perilaku sosial yang merugikan korbannya. Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan kontrol atau kekuasaan atas orang lain. Berbagai jenis perundungan. Pertama, perundungan fisik. Ini melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Kedua, perundungan verbal. Perundungan ini menggunakan kata-kata menyakiti atau merendahkan seseorang seperti mengejek dan lain sebagainya. Yang ketiga, perundungan sosial, yaitu terjadinya pengucilan. Di sini, seseorang dari kelompoknya dikucilkan, yaitu dengan menyebarkan gosip, memutuskan pertemanan, atau mendorong orang lain untuk menjauhkan korban. Yang keempat, ada perundungan dunia maya yang dikenal dengan cyberbullying. Ini terjadi di media sosial berupa pesan teks atau platform digital lainnya, termasuk sebarkan rumor online, menghina seseorang di media sosial, atau pesan ancaman secara elektronik, menghina, beri julukan buruk, atau menyebarkan rumor. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan diantaranya pertama, pelaku bully, yaitu orang yang melakukan perundungan bertujuan untuk menyakiti atau menindas korbannya. Pelaku berperilaku agresif karena berbagai alasan, kebutuhan atau merasa berkuasa atau masalah pribadi. Yang ketiga, korban atau victim, yaitu individu yang menjadi sasaran perundungan, biasanya dianggap lebih lemah atau kurang mampu membela diri. Yang ketiga ada pengamat atau bystander, yaitu orang yang menyaksikan perundungan tetapi tidak terlibat langsung. Pengamat bisa menjadi pendukung korban atau mendukung pelaku, atau bisa juga memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Waktu dan tempat perundungan dapat terjadi pertama di sekolah. Terjadi di lingkungan sekolah seperti ruang kelas, kantin, lapangan, di jalan, menuju dan dari sekolah. Yang kedua, lingkungan kerja. Perundungan terjadi di lingkungan kerja berbentuk intimidasi, pelecehan verbal, pengucilan oleh rekan kerja atau atasan. Yang ketiga, di rumah. Beberapa kasus perundungan bisa terjadi di lingkungan keluarga, misalnya antara saudara atau anggota keluarga lainnya. Yang keempat, perundungan di media sosial atau dunia maya. Dengan penggunaan internet, perundungan dapat terjadi di platform digital, di mana pelaku merasa lebih mudah karena anonimitas yang diberikan dunia maya. Langkah-langkah antisipasi dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Pertama, membangun kesadaran dan edukasi tentang perundungan melalui pendidikan karakter, sosialisasi anti-bullying, pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Kedua, menciptakan aturan dan kebijakan anti-bullying lewat kode etik
sekolah, sistem pelaporan yang aman, kebijakan zero toleran. 3. Mengembangkan lingkungan sekolah yang inklusif, yaitu meningkatkan ikatan sosial antar siswa, pendekatan peer support, membangun komunikasi positif. 4. Penanganan kasus perundungan, yaitu lewat tindak lanjut yang jelas, pendekatan restoratif, sanksi dan rehabilitas untuk pelaku, memberikan dukungan bagi korban, konseling dan pendampingan psikologis, menciptakan rasa aman, pendekatan kepada orang tua. 5. Evaluasi dan monitoring secara berkala, pemantauan rutin, evaluasi program anti-bullying, melakukan kuesioner anonim. 6. Kerjasama dengan pihak eksternal, lembaga psikologi atau konselor profesional, dinas pendidikan dan kementerian. Regulasi dari pemerintah adalah sebagai dasar hukum, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 34 2004 Pasal 76C. Setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, membiarkan, menyuruh dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perundungan adalah bagian dari proses tumbuh dewasa. Mitos apa fakta? Faktanya di sini, perundungan bukanlah sesuatu yang normal atau seharus terjadi dalam perkembangan seseorang. Karena perundungan berdampak merugikan dan mempengaruhi kesehatan mental dalam jangka panjang. Mitos, hanya anak-anak yang bisa menjadi pelaku perundungan. Faktanya, perundungan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Bahkan, perundungan di tempat kerja adalah masalah yang umum terjadi. Mitos atau fakta? Korban perundungan hanya perlu mengabaikannya dan pelaku akan berhenti. Faktanya adalah mengabaikan perundungan jarang menghentikannya. Justru intervensi aktif dari pengamat, pihak sekolah, atau pihak berwenang seringkali diperlukan untuk menghentikan perilaku tersebut. Mitos, perundungan hanya terjadi secara fisik, tetapi faktanya perundungan bisa bersifat verbal, sosial, maupun online. Dampaknya dalam perundungan non-fisik bisa sama seriusnya dengan perundungan fisik, terutama dalam hal psikologi. Mitos atau fakta, anak yang menjadi pelaku perundungan berasal dari keluarga bermasalah. Faktanya, tidak semua pelaku perundungan berasal dari keluarga bermasalah. Ini terjadi dari berbagai faktor, lingkungan, kepribadian, dan tekanan sosial. Juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi pelaku perundungan. Kesimpulan, perundungan adalah perilaku yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Penting kita semua untuk memahami bentuk-bentuk perundungan, menyadari kapan dan di mana perundungan terjadi, serta berperan aktif untuk mencegah dan menangani perundungan di lingkungan sekitar kita. Demikian dapat saya sampaikan sosialisasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Namo Buddhaya. Rahayu.